Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kemarin telah kita bahas kapan malaikat akan datang ke bumi. Hari ini kita bahas bahwa rezeki adalah pemberian Allah untuk semua makhluknya. Karena semua makhluknya, baik yang beriman atau tidak beriman, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Konsep rezeki dalam Islam tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga mencakup ketenangan hati, kebaikan-kebaikan dalam keluarga, kesehatan jiwa dan raga, dan segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan, termasuk rezeki adalah ilmu. Atas segala rezeki kita diwajibkan bersyukur. Atas segala rezeki kita diwajibkan berusaha dan berikhtiar sesuai petunjuk dari Allah sendiri. Orang-orang yang berilmu telah memberitahukan kepada kita yang masih dalam tahap belajar ini tentang hal-hal apa yang dapat membantu mendatangkan rezeki. Beberapa di antaranya adalah benda-benda yang sering kita gunakan, terutama jika kita gunakan untuk aktivitas ibadah, untuk kegiatan penghambaan diri kepada Allah. Ada 5 jenis benda yang disukai malaikat. Lalu, kalau malaikat sudah suka, mereka akan mendoakan kita, mendoakan pemilik benda itu, mendoakan buat orang yang menggunakan benda-benda itu agar diberi keberkahan dari Allah, agar Allah menghamparkan rezekinya buat kita, agar Allah senantiasa memberi hidayah dan taufik, petunjuk dan pertolongan untuk kita, agar kita selalu dapat menggunakan benda-benda itu pada hal-hal yang baik dan benar, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan melanggar apa yang sudah dilarangnya. 5 benda inilah yang disukai oleh malaikat pembawa rezeki. Pertama, mushaf, kitab suci Al-Quran, buku yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman, berisi wahyu pemberi bimbingan menuju kebenaran, meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan Al-Quran juga adalah sumber rezeki dalam kehidupan. Rasulullah Muhammad SAW berulang kali telah menyampaikan tentang pentingnya membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka akan menerangi penghuninya. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka bagaikan kegelapan bagi penghuninya. Hadis riwayat Muslim. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, berarti kita membuka pintu-pintu rahmat kasih sayang Allah, dan juga rezeki materi maupun ketenangan hati. 2. Sajadah buat sholat. Sholat adalah tiang agama. Jika agama diumpamakan sebagai bangunan rumah, maka bagaimana mungkin rumah akan berdiri jika tidak ada tiangnya? Maka orang yang tidak sholat berarti orang yang meruntuhkan agamanya. Sajadah bukan hanya tempat untuk melaksanakan sholat, tapi juga simbol ketundukan kita kepada Allah dan simbol kesucian hati dari mempersekutukan Allah. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengajarkan jika seorang muslim mengerjakan sholat dengan penuh khusyuk atau konsentrasi, serta ketundukan atau kerendahan diri di hadapan Allah, maka malaikat-malaikat akan hadir di sekelilingnya dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuknya, termasuk mengupayakan, mendukung, membantu dalam hal rezeki.
buat orang yang mendirikan sholat, Allah mencatat untuknya kebaikan dan malaikat memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sediakanlah sajadah di dalam rumah dan gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah menganugerahkan kepada kita segala yang terbaik untuk kehidupan di dunia dan untuk bekal di akhirat. 3. Sarung dan mukena, pakaian untuk sholat, simbol keyakinan kita bahwa Allah itu ada, dan simbol penghormatan kepada Allah, dan simbol pengakuan kita kepada keagungan Allah. Sehingga tidak mungkin kita menghadap Allah dengan penampilan atau pakaian yang asal-asalan. Tampilan kita di hadapan Allah menunjukkan kesungguhan kita dalam melaksanakan kewajiban agama. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa pakaian yang bersih adalah bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan pakaian yang terbaik adalah ketundukan hati. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran surah yang ke-74, surah Al-Mudaththir ayat 3 dan 4. Warabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahhir. Dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. 4. Tasbih, alat untuk berzikir. Alat ini disebut tasbih. Tasbih adalah sarana yang memudahkan dalam menghitung jumlah-jumlah bacaan zikir tertentu. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan bahwa ada hitungan jumlah tertentu ketika mengingat Allah. Misalnya selesai sholat fardu, usahakan membaca subhanallah minimal 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Dan Allahu Akbar dizikirkan minimal sebanyak 33 kali. Rasulullah selalu mengingatkan kita untuk berzikir dalam setiap kesempatan. Zikir adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan selalu menyebut-nyebut apa yang dicintainya itu. Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberinya pertolongan dan mendatangkan rezeki yang tidak terduga. Hadis riwayat Ahmad. 5. Speaker, tape, alat yang rutin memutar bacaan Al-Quran di dalam rumah. Ia bisa membuat malaikat suka mendatanginya karena mereka juga ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di bumi mencari majelis-majelis zikir dan mendoakan untuk yang berada di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Bila kita memutar speaker yang rutin berisi bacaan Al-Quran, kita akan lebih mudah untuk menghafal Al-Quran, mengingat ayat-ayat Al-Quran, karena selalu mendengarkannya. Sebagaimana kebiasaan orang lain yang gampang mengingat lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, gara-gara sering mendengar lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop. Jadi, kenapa kita enggan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran? Dan lebih baik lagi jika disimak dengan baik-baik. Karena Allah sudah memberitahukan kepada kita dalam Al-Quran surah yang ke-7, surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Simaklah baik-baik bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jikapun tak mampu mendengarkan dan menyimak ayat-ayat Al-Quran, tidak apa-apa mengisi speaker suara kita dengan bacaan-bacaan zikir atau bacaan-bacaan sholawat daripada memperdengarkan segala sesuatu hiburan atau musik yang justru membuat kita lalai dari mengingat Allah. Lalai itu pun membuat malaikat enggan untuk datang. Mereka, para malaikat, lebih suka berkunjung, mendatangi, bertamu,
pada rumah yang di dalamnya disebut-sebut, dikumandangkan, dilakukan segala hal yang membuat kita ingat kepada Allah, ingat pada agama, ingat pada akhirat, ingat pada mengumpulkan bekal buat saat kita mati. Tidak hanya dunia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar, solusi, sekaligus rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.